Salam, saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo, kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang kelima, Bangsa-Bangsa bagian 2. Dari pelajaran ini kita akan bagi menjadi 2 poin penting, agar kita mudah mengingatnya, mudah memahaminya, dan mudah mendiskusikannya di unit kelompok sekolah Sabat di hari Sabat ini. Mari kita lihat poin yang pertama, pemerintahan Tuhan. Poin yang kedua, pemerintahan manusia. Sebelum kita masuk di 2 poin penting ini, kita perlu mengetahui bahwa sepanjang pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran yang kelima, kita menemukan simbol-simbol. Ada simbol patung, ada simbol hewan, ada simbol bumi, ada simbol laut. Apa artinya semuanya? Artinya adalah patung dan hewan-hewan melambangkan kerajaan-kerajaan. Bumi melambangkan bangsa yang teratur, dan ini merujuk kepada Israel. Laut melambangkan bangsa yang kafir, bangsa yang ribut. Mari kita lihat dari pelajaran ini, yaitu pelajaran yang pertama, pemerintahan Tuhan. Berbicara tentang pemerintahan Tuhan, tentu kita langsung ingat bahwa pemerintahan Tuhan itu berdasarkan kasih dan adil. Itu sebabnya Adam dan Hawa di Taman Eden hidup dalam kenyamanan. Dia dapat belajar setiap hari di ruang kelas Taman Eden kepada Khalik penciptanya. Dia belajar tentang kemuliaan Tuhan setiap hari dalam hidupnya, sehingga hubungan mereka tetap erat dan semakin erat dengan penciptanya. Kita temukan dalam kitab Kejadian 2:16, ada perintah pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu perintah untuk tidak memakan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Inilah perintah. Tujuannya apa? Agar mendidik umatnya secara menyeluruh, mempelajari lebih banyak tentang pencipta, dan sambil menyelamatkan mereka dari penderitaan panjang. Namun manusia benar melanggar perintah Tuhan, sehingga manusia semakin jahat. Kita sudah pelajari dalam pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang keempat. Kita temukan manusia semakin jahat. Tuhan menurunkan air bah, dan mereka mendirikan kerajaan-kerajaan. Dalam Daniel pasal yang kedua, disebutkan ada kerajaan-kerajaan. Di dalam poin yang kedua itu adalah pemerintahan manusia. Kerajaan-kerajaan ini adalah merupakan pemerintahan manusia, di mana Allah memberikan mimpi kepada Raja Nebukadnezar. Tapi dia tidak mengetahui apa isi mimpinya. Itu sebabnya Raja Nebukadnezar bingung. Dia memanggil semua ahli-ahli yang ada di kerajaannya. Namun Tuhan membukakan mimpi itu melalui hambanya Daniel. Bukan saja membukakannya, tapi juga memberikan tafsirannya, pengertiannya. Dikatakan, patung itu, kepalanya dari emas, itu melambangkan kerajaan Babylon. Dan itu berdiri sekitar tahun 605 sampai 539 sebelum Yesus. Kemudian dadanya yang terbuat dari perak dan lengannya, ini melambangkan kerajaan Medo-Persia yang mengalahkan Babylon. Walaupun Medo-Persia lebih lemah, tetapi dia dapat mengalahkan Babylon. Ini berdiri sekitar tahun 539 sampai 331 sebelum Yesus. Kemudian perut yang terbuat dari perunggu, ini melambangkan kerajaan Greka yang lebih lemah dari Medo-Persia, tetapi dia dapat mengalahkan Medo-Persia. Ini dicatat sekitar tahun 331 sampai 168 sebelum Yesus. Kemudian paha, yaitu melambangkan kerajaan Roma kekafiran, di mana lebih lemah dari Greka, tetapi Roma dapat mengalahkan kerajaan Greka. Ini dicatat sekitar tahun 168 sebelum Yesus sampai 476 sesudah Yesus. Kemudian paha itu, kaki itu ada 10 jari-jari, di mana tadi disebutkan 10 jari-jari itu terbuat dari besi dan tanah liat. Ini melambangkan Roma yang terbagi menjadi 10 kerajaan tahun 476 sesudah Yesus. Demikian juga dalam kitab Daniel pasal 7, Tuhan kembali mengulangi nubuatan itu. Mengapa Tuhan mengulanginya?
Karena yang pertama diberikan kepada orang kafir, sekarang Tuhan berikan penglihatan itu kepada orang Ibrani, yaitu Daniel. Dengan simbol yang berbeda, tetapi dengan kerajaan yang sama, yaitu tahun 605 sampai 539, yaitu Babylon. Dicatat dalam kitab Daniel pasal 7, yaitu seperti singa, tapi memiliki sayap seperti Raja Wali. Sayap melambangkan cepat, kecepatannya. Kemudian ada Medo Persia. Ini dilambangkan dengan beruang. Sekitar 539 sebelum Yesus sampai 331 sebelum Yesus. Kemudian binatang yang ketiga yaitu macan tutul, tetapi memiliki sayap seperti burung. Ini melambangkan Grika. Dicatat tahun 331 sampai 168 sebelum Yesus. Kemudian Daniel melihat ada binatang keluar dari dalam laut yang sangat menakutkan. Dia bertanduk 10, dan dari tanduk itu muncul satu tanduk yang semakin besar dengan mulut yang sombong. Apa artinya itu? Bahwa binatang yang keluar dari dalam laut ini adalah melambangkan Roma kekafiran, Roma pagan. Kita ingat tadi laut melambangkan bangsa-bangsa yang kafir. Tahun 168 sebelum Yesus sampai 476 sesudah Yesus. Kemudian Roma itu terbagi. Itu disebut dengan 10 kerajaan. 10 tanduk. Itu sama dengan 10 jari-jari di dalam kitab Daniel pasal 2. 10 tanduk itu dilambangkan 10 kerajaan dari kerajaan Roma kafir yang terbagi. Ini sekitar 476 sesudah Yesus. Kita temukan dari Daniel 2, Daniel 7, kerajaan itu akan bangkit melawan kerajaan. Dan dicatat sekitar 200 juta orang meninggal. Ini adalah merupakan kemerosotan moral, kemerosotan akhlak, kemerosotan iman dari umat manusia, di mana pemerintahan manusia tidak akan pernah memberikan kesempurnaan, karena hanya pemerintahan Tuhanlah yang dapat memberikan kedamaian kepada manusia. Itu sebabnya dalam Daniel 2 ayat 34 sampai 35, demikian juga Daniel 7 ayat 26 sampai 27, kita kembali ke pemerintahan Allah, pemerintahan Tuhan. Allah akan kembali memerintah dan menghancurkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini. Daniel 2 ayat 34 sampai 35, sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pemerintahan di bumi ini tidak akan pernah memberikan keselamatan bagi kita. Hanya pemerintahan Tuhanlah yang dapat memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya dunia akhir diterangi oleh kemuliaan Allah, dan pekabaran 3 malaikat harus disampaikan kepada setiap kaum, suku, bahasa, dan bangsa, agar banyak orang menerima Injil dan mereka diselamatkan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-5. Saya Pendeta Arista Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata, saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.